Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali boleh ada di tempat ini untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Semua itu hanyalah oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Sepanjang minggu ini Tuhan menjaga kita, menyertai, memelihara hidup kita, sehingga kita boleh datang ke tempat ini tanpa sesuatu apapun. Dan kita percaya Tuhan mengasihi kita, sehingga kita yang berbeban berat diberi kelegaan, jalan keluar, yang sakit, yang lemah tubuh diberikan kesembuhan dan kekuatan, yang kekurangan juga diberi kelimpahan. Sebelum memulai ibadah kita saat teduh sejenak. Pertolongan kita datang dari Allah Bapa pencipta langit bumi beserta segala isinya. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta dari Roh Kudus. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri bersama gereja-gereja di dunia. Kita mengucapkan pengakuan rasuli kita 2, 3 ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian, Kau Bapa yang mengasihiku. Memulihkanku
Bapak, inilah ungkapan iman kami ya Tuhan. Kami ingin terus belajar untuk mengasihi-Mu, memuliakan-Mu melalui segala aktivitas kami sehari-hari, baik kami yang melayani, bekerja, berusaha, studi kuliah, dan lain sebagainya. Biarlah Tuhan setiap perkataan kami boleh memberkati orang lain, dan terlebih lagi boleh memuliakan nama-Mu. Karena kami tahu ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang tercela di hadapan-Mu, dan kami boleh memiliki kebenaran bahkan kerajaan-Mu hanyalah oleh karena kasih dan kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan melalui Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mati di kayu salib, mati, dikuburkan, dan kemudian bangkit naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Engkau. Kami serahkan ibadah ini ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Turunlah ya Roh Kudus, penuhi setiap hati kami. Kuduskan ruangan ini sehingga ruangan ini juga boleh penuh dengan kemuliaan Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, setan iblis, roh kecemaran kami halau keluar dari tempat ini. Biarlah Engkau semata yang berkuasa di tempat ini, dan juga berkuasa atas hati dan pikiran kami, sehingga kami apapun bagian yang kami ambil dalam ibadah ini boleh layak di hadapan-Mu. Kau berkati Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Yong MTH. Kau tambah-tambahkan kesehatan, umur yang panjang. Kau tambah-tambahkan juga hikmat, semangat yang menyala-nyala untuk terus bekerja, melayani, menggembalakan gereja kami ini seperti apapun kondisi kami pada saat ini. Bahkan keluarganya, istri, anak, cucu, menantu juga Engkau berkati ya Tuhan. Kau berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, pelayanan mereka dimanapun kini mereka berada. Engkau pelihara, Engkau jagai mereka siang dan malam, sehingga semuanya juga boleh terluput dari segala musibah maut celaka dalam bentuk apapun, boleh terluput dari sakit penyakit. Bahkan kami juga menolak segala virus corona, kuman penyakit apapun tidak akan menyentuh kami, karena kami semua telah ditutup bungkus oleh kuasa darah Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Bahkan ibadah yang diselenggarakan di seluruh permukaan bumi pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, supaya Engkau mencurahkan kasih karunia dan berkat-Mu, mengutus pasukan malaikat-Mu menjagai memegari setiap gereja yang menyelenggarakan ibadah pada hari ini, sehingga setiap ibadah yang diselenggarakan boleh terlaksana dengan baik dan tanpa kurang suatu apapun. Segala roh-roh yang tidak berasal dari-Mu, yang ingin mengganggu, kami halau, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dunia ini melihat ya Tuhan, bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami imani, sungguh-sungguh Tuhan yang hidup, yang berkuasa bahkan maha kuasa. Oleh karena itu Tuhan, Engkau melengkapi juga setiap jemaat-Mu di bumi dengan roh takut akan Tuhan, keinginan dan komitmen untuk senantiasa melekat kepada-Mu, sehingga setiap masalah yang dihadapi juga boleh membuat kami semakin mendekat dan melekat kepada-Mu. Hamba-hamba Tuhan yang pada hari ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan, baik itu pendeta, pastor, evangelis, majelis, bahkan terlebih khusus juga hamba-hamba-Mu
hambamu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan di daerah-daerah terpencil, supaya Engkau senantiasa menyertai mereka, menyingkirkan setiap tantangan rintangan yang mencoba menghalang-halangi pemberitaan-Mu. Maka Engkau beri kekuatan dan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan juga jemaat-jemaat kami yang tidak lagi bersama dengan kami, terlebih pada hari ini. Mereka yang pindah ke tempat lain, Engkau berkati, Engkau lawat mereka ya Tuhan, sehingga mereka juga sama seperti dulu selalu memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan-Mu, untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sungguh terima kasih tak terhingga kehadirat-Mu. Engkau sungguh Tuhan kami yang Maha Kuasa. Kau sungguh-sungguh mengasihi kami, dan kasih-Mu itu setiap saat dalam detik-detik hidup kami boleh merasakannya. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan untuk itu kita naikkan satu pujian, Kau selalu ajaib bagiku. Tuhan itu selalu ajaib bagi kita. Amin. Kau bukakan hati kami, berikan kami pendengaran yang baik, hati yang rindu akan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami, terang bagi jalan kami. Bahkan
Firman-Mu tidak akan pernah sia-sia, karena Firman-Mu bukan hanya terdiri dari kata-kata saja, tetapi juga terdiri dari kuasa. Oleh karena itu ya Tuhan, berfirman-Lah kepada kami, karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom. Kita akan membaca firman Tuhan menjadi bahan renungan kita pada kesempatan ini. Saya pilihkan dari Injil Lukas pasal 12. Injil Lukas pasal 12 dimulai dari ayat 22 sampai 30. Sekali lagi Injil Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 30. Di bawah perikop Alkitab terbitangnai hal kekhawatiran. Sudah ketemu semua, katakan amin. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Silakan Bapak Ibu menyimak dan mengikutinya dalam hati. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Demikian pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Tema atau judul khotbah saya pada kesempatan ini, makin kuat karena kekhawatiran. Sekali lagi, makin kuat karena kekhawatiran. Ini memang satu yang paradoksal. Orang khawatir itu biasanya pasti makin lemah. Ya, tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada kesempatan ini makin kuat. Justru kekhawatiran itu harus bisa membentuk kita makin kuat. Nah, ini kan dalam hidup ini kekhawatiran ini banyak temannya, banyak sahabat-sahabat dekatnya, yang semuanya itu berdampak langsung kepada diri setiap kita yang merasakannya. Pertama, stres. Itu bagian dari kekhawatiran juga. Stres itu saudara-saudara, ini menurut penelitian secara medis ya, itu berdampak negatif pada pencernaan.
stres, orang sering stres, pencernaannya terganggu. Cemas atau khawatir yang menjadi tema pokok firman Tuhan pada kesempatan ini. Cemas, khawatir, merusak ginjal. Takut. Ada yang nggak pernah takut, nggak mungkin. Semua kita pasti pernah takut. Takut itu merusak jantung. Bimbang. Nah, lagu-lagu juga itu. Bimbang itu merusak paru-paru. Ya, silakan. Ya, marah. Nah, ini hobinya kebanyakan manusia, marah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Nah, ini merusak otak, mengganggu otak. Bukan berarti maksudnya setiap kita marah langsung merusak otak kita, enggak. Itu secara perlahan makin merusak otak kita. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, fokus kita pada kesempatan ini adalah soal kekhawatiran. Kita ini setiap hari dijejali oleh banyak sekali kekhawatiran. Khawatir hari-hari siang. Ada orang yang seperti itu. Terutama maaf, bukannya saya menggeneralisasi, enggak. Orang Jawa itu banyak hari siangnya. Oh, kalau hari Rabu jangan pergi, berangkat hari Kamis. Karena hari Rabu itu kan ini. Terus lagi ada pamali, tahu pamali ya? Pamali itu nggak boleh duduk di pintu, apalagi kalau maghrib. Macam-macam akibatnya apa? Pamali banyak, itu baru pamali, belum bumali. Kalau bumali sudah di pasar lagi. Ada orang yang merasa nggak mau pakai nomor 13. Perhatikan nomor HP saya itu nomor 13 buntutnya. Dan sampai sekarang itu ya udah puluhan tahun nomor HP saya, nomor buntutnya itu 13. Udah puluhan tahun saya pakai, sampai sekarang saya masih sehat. Bahkan pada kesempatan ini oleh karena kemurahan Tuhan, saya boleh berdiri di sini di hadapan Bapak Ibu. Jadi kita bagaimana menempatkan Tuhan, kekuasaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi ada satu cerita, ya saya rasa Bapak Ibu juga udah pernah dengar ini. Cerita tentang monyet. Ya, monyet. Angin bertiup kencang. Ini monyet makin kencang memegang dahan. Makin kencang lagi, makin kencang dia memegang dahan pohon. Sampai itu, ya namanya cerita kan, ini analogi aja. Sampai angin itu penasaran, diterjang lagi. Nggak jatuh-jatuh itu monyet. Tetapi ketika angin bertiup sepoi-sepoi, ini monyet jadi keenakan dulu, benar, lagi ngantuk, adem sejuk, ngantuk dia tertidur jatuh. Yang saya mau ingatkan saudara-saudara, ya, bagaimana kita itu, manusia itu bisa jatuh, bukan selalu karena kuatnya, banyaknya masalah yang datang. Kadang-kadang manusia itu jatuh oleh persoalan-persoalan kecil. Itulah seperti monyet tadi, angin sepoi-sepoi dia jatuh. Tapi ketika angin bertiup kencang, sekencang apapun, dia nggak jatuh. Karena apa? Karena dia makin kencang berpegangan pada pohon. Nah, oleh karena itu kita juga belajar dari situasi seperti itu. Makin banyak masalah kita harus semakin menempel kepada Tuhan. Itulah makanya tadi saya sudah sebutkan tema khotbah saya ini, ya, pada kesempatan ini
makin kuat karena kekhawatiran. Digoyang lagi oleh masalah, kita makin kuat berpegang pada Tuhan. Jadi itulah sebabnya ya, orang yang makin menempel, makin berpegang pada Tuhan, dia pada akhirnya cepat atau lambat dia pasti pemenang. Dia akan semakin kuat daripada orang yang nggak pernah menghadapi masalah. Ya, oleh karena itu saudara-saudara, yang diajarkan oleh Yesus pada murid-muridnya dalam perikop ini tadi soal hal kekhawatiran ini, bagaimana kita menghadapi kekhawatiran? Ya, Yesus mengajarkan kepada kita ada standar nilai yang harus kita pakai. Standar nilai yang harus kita gunakan dalam hidup kita, terlebih menghadapi kekhawatiran. Karena kita juga harus sadar ya, bahwa kekhawatiran itu adalah pembunuh iman nomor satu. Bukan ketakutan, kekhawatiran. Padahal menurut penelitian ya, kekhawatiran itu mayoritas tidak terjadi. Penelitian kita khawatir. Konteks kita di sini ini tadi ya, soal makanan dan pakaian. Karena itu kebutuhan pokok. Ya, apa yang saya makan besok? Apa yang saya pakai besok? Nah, disinilah perlunya ada standar nilai dalam hidup kita itu. Yang pertama, saya bacakan lagi ayat 22 sampai 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah pula khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian." Jadi kekhawatiran itu sebenarnya manusiawi. Jadi orang yang kurang waras juga saya rasa memiliki rasa kekhawatiran. Karena saya juga pernah lihat orang gila itu ya, dia memiliki rasa takut juga. Jadi itu manusiawi. Persoalannya bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita mau jadi pecundang, kalah, atau mau jadi pemenang? Ya, oleh karena itu standar hidup kita harus jelas. Itu yang pertama. Standar hidup kita harus jelas. Jangan khawatir akan hidup, makanan, pakaian. Jadi permasalahan hidup yang pertama ini adalah kurang terpenuhinya kebutuhan primer sandang dan pangan. Tetapi Yesus memberikan jawaban yang sangat jitu, yaitu kita harus memiliki standar hidup yang jelas. Apa? Kuncinya apa? Hidup itu untuk memuliakan Tuhan. Kita pakai hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan. Mau ada, mau kurang, pakaian, makanan, tetap komitmen. Hidup kita harus memuliakan Tuhan. Jadi jangan hanya mengeluh, berkeluh kesah, bersungut-sungut. Pergi ketemu temannya satu gereja, ngeluh. Udah kurang jelas ini apa ini, saya lihat udah bertuhan ini. Disuruh rajin berdoa, rajin ke gereja, kita ini tetap aja malah tambah susah. Semua keluhan. Itu mempermuliakan Tuhan apa enggak? Pasti enggak.
Jadi Yesus, yang dimaksudkan oleh Yesus adalah ketika kekhawatiran itu datang, kita harus tetap memiliki standar hidup yang jelas. Standar hidup kita itu adalah memuliakan Tuhan. Kenapa kita harus memuliakan Tuhan? Ada keyakinan di situ bahwa Tuhan akan menolong kita keluar dari kekhawatiran kita. Ya, kemudian tubuh adalah persembahan yang kudus. Nah, ini juga sangat penting. Persembahan kita secara spesifik di sini ditekankan soal persembahan. Kenapa nggak dikatakan duitmu adalah persembahan yang kudus? Enggak. Tubuh kita ini, hidup kita tujuannya memuliakan Tuhan. Tubuh kita ini persembahan yang kudus. Orang, saya mau tanya, saya percaya semua kita yang ada di sini enggak. Tapi orang yang berzina itu kudus enggak hidupnya? Sering berzina, sering mabuk-mabuk, pakai narkoba segala macam. Bagaimana mungkin itu jadi persembahan yang kudus? Tetapi tubuh seorang yang sakit itu nyawanya udah di leher itu napasnya. Tinggal dikit lagi tamat riwayatnya. Badannya juga udah kurus banget. Tapi karena dia fokus kepada Tuhan, seperti ini pun tubuh saya, ya ini persembahan saya yang kudus kepada Tuhan. Jadi kita lakukanlah segala sesuatunya demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Standar di sini maksudnya adalah ukuran atau patokan hidup kita itu apa? Patokan hidup kita itu ya harus jelas. Tadi saya sudah mengatakan hidup untuk memuliakan Tuhan, tubuh untuk persembahan yang kudus. Enggak ada lagi lebih dari itu. Ya. Yang kedua, saya bacakan ayat 24. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makanan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung itu. Jangan terlalu lugu menafsirkan ayat ini. Seolah-olah kita nggak perlu mempersiapkan masa depan. Enggak seperti itu maksudnya. Yang dimaksudkan di sini adalah soal kekhawatiran. Boro-boro untuk masa depan, untuk hari ini aja kita udah susah. Bagaimana kita mau menabung untuk masa depan? Jadi Tuhan nggak bermaksud kita udahlah cuek aja. Soal besok-besok mau mati mau makan apa, nggak seperti itu yang dimaksudkan Tuhan. Tetapi dalam kondisi situasi keadaan kita sangat memprihatinkan, kita itu harus memiliki harapan yang jelas. Harus ada standar harapan, patokan harapan kita. Yaitu di sini burung gagak aja. Burung gagak ada jadi presiden enggak ada. Di dunia mereka pun enggak ada perusahaan, enggak ada direktur, manajer, enggak ada rekening deposito. Kalau ada juga saya mau minta. Ya, itu mereka biasa aja hidup ya berjalan seperti apa adanya. Mereka enggak berambisi. Ya. Kalau manusia itu beda. Manusia itu seringkali pakai ilmu kodok. Tahu ilmu kodok? Ilmu kodok itu gini. Pertama, dia sikut kiri, sikut kanan, lompat tendang yang di belakang, lalu melompat ke depan. Mengorbankan orang-orang lain demi ambisinya.
Itu kalau manusia. Kalau burung gagak enggak. Mau ada mau tidak dia tetap santai aja. Besok juga ketemu. Ada standar harapan bagi kita. Sebagai umat yang percaya, celakalah kita kalau nggak ada harapan lagi dalam hidup kita. Bertahun-tahun saya ini berusaha, selalu bangkrut, nggak pernah bisa berkembang. Bukan berarti jalan sudah tertutup. Ada kesempatan yang lain. Tuhan akan memberitahukan, menunjukkan jalan. Ya. Kenapa kita tidak boleh khawatir? Itu pertanyaan. Kenapa nggak boleh khawatir? Sebagai orang Kristen nggak boleh khawatir. Kenapa? Kita ini adalah mahkota ciptaan Allah. Bayangkanlah kita ini menjadi mahkota ciptaan Allah. Bukan dinosaurus yang menjadi mahkota ciptaan Allah. Manusia. Nggak ada misalnya, bahkan malaikat pun dia lebih tinggi derajatnya dari manusia, lebih pintar, lebih berkuasa meskipun nggak maha kuasa. Tetapi apa? Dalam kehidupan, ya kalau saya salah istilahnya hidup itu dimaafkanlah. Tapi itulah bahasa kita sehari-hari. Dalam kehidupan malaikat tidak ada pertobatan. Sekali dia jatuh ke dalam dosa, jatuh selamanya. Beda dengan manusia. Jatuh, bertobat, selamat apa enggak? Selamat. Karena Yesus sendiri mengatakan, aku datang ke dunia ini mencari orang berdosa, bukan mencari orang benar. Sama seperti gereja, masih perlu ada enggak gereja? Kalau semuanya udah seperti malaikat yang suci, nggak perlu ada gereja. Justru kita ini masih penuh dengan kelemahan. Meskipun secara faktual, sepanjang minggu ini contohnya kita nggak melakukan dosa yang tercela, tetapi itu tidak cukup. Kita tidak berdosa, iya, tapi kita juga tetap manusia yang lemah. Manusia yang lemah. Jadi karena itu jangan sampai tidak ada standar harapan. Standar harapan kita harus jelas. Seperti apapun. Ya, standar harapan itu jangan ditanya kemana-mana. Saya cerita dikit aja ya. Saya pernah ketemu dengan seseorang yang mengklaim, yang mengatakan dirinya sebagai presiden dunia alam gaib. Jadi seluruh alam gaib di dunia ini dia presidennya. Saya ketemu di Tanjung Priok sana. Seorang bapak mungkin kira-kira 60 lah umurnya. Saya tanya, waktu itu rekaman wawancara saya sama dia itu lama itu saya simpan. Saya tanya, siapa yang anggap Bapak jadi presiden dunia alam gaib? Apakah ada misalnya sidang istimewa, sidang paripurna, pemilihan, dan lain sebagainya? Enggak, saya jadi presiden ya karena nenek moyang saya, karena penguasa di selatan sana. Ya ujung-ujungnya tetap ke pantai selatan, Nyeroro Kidul katanya. Saya itu ya, ini maaf Bapak dan Ibu, jangan, ya saya harus minta maaf juga karena saya ini termasuk manusia yang sedikit songong. Lama saya menunggu dia terpancing misalnya, ya, ngomong yang enggak kurang enak lah ke saya. Tapi enggak, untungnya dia tetap ngobrol biasa. Kalau seandainya dia sampai nanya, ada itu maunya apa? Saya mau nantang dia. Saya mau bertanding, bertarung dengan Bapak. Saya bukan
ahli nujum, apalagi jadi presiden, panglima, menteri dunia alam gaib juga enggak saya, maka enggak pernah. Jadi yang saya maksud, banyak orang ke bapak ini datang minta tolong, yang mau naik jabatan, yang mau kaya tapi makan tidur aja di rumah. Nah, inilah hebatnya manusia. Ya, yang mau jadi menang dalam pemilihan, yang supaya nggak diganggu musuh. Ya, presiden dunia alam gaib gimana? Alam gaib yang di mana juga kita nggak tahu. Tapi bapak itu menyebut Batu Pantai Selatan. Dan saya tidak cerita bahwa orang penguasa di pelabuhan Batu itu saya sudah pernah ketemu. Itu semacam kuncen lah, penguasa di sana. Saya pernah ketemu seorang ibu, masih sedikit muda dan cantik lagi. Ngobrol kami panjang lebar, semua dicerita sama dia, ini begini, batu ini begini, segala macam. Ya segala macam juga saya tanya. Akhirnya yang terjadi apa, saudara-saudara? Ibu itu mengira saya orang sakti. Maka dikira saya lebih tahu daripada dia. Jadi akhirnya saudara-saudara, saya bertanya, Teteh bekerja seperti ini nggak merasa ya menduakan Tuhan? Kayak gitu. Dia agak lama itu baru dia jawab. Enggak. Waktu itu orang-orang MUI datang ke sini, bilangnya saya bagus nolongin orang. Saya cerita kalau di kami ini menduakan Tuhan. Saya Kristen, saya pengikut Yesus Kristus yang kalian sebut sebagai Isa Al-Masih. Akhirnya apa yang terjadi? Dia cerita itu saya juga udah mau pulang waktu itu diantarin oleh teman saya orang Sukabumi sana. Teteh mau minta apa dari saya? Wah, saya pengen punya rumah. Karena ini tempo-tempo laut ini naik sampai ke dalam. Itu ombaknya. Seperti itu. Dia punya warung di situ supaya warung saya juga rame. Saya doakan. Tahun depan ibu punya rumah. Oh, cepat sekali. Dari mana duitnya? Saya nggak punya duit. Ibu percaya saja. Kalau ibu percaya, ingat omongan saya. Nanti sewaktu-waktu saya datang ke sini, tahun depan ibu punya rumah. Percayalah kepada ibu seorang muslim. Tapi percayalah, satu-satunya jalan ke surga hanya Yesus Kristus. Saya bilang, hanya Yesus yang bisa menyelamatkan manusia. Banyak nabi, banyak orang pintar segala macam, banyak orang sakti. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Karena Yesuslah kebenaran, hidup, dan hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Jadi kalau soal ilmu orang-orang yang pintar itu, makanya saya minta maaf ke bapak-bapak, ibu-ibu, karena saya sombong dalam hal itu. Ya, bukan karena saya hebat, tapi saya selalu berpikir, masa sih Tuhan Yesus biarin saya karama? Ya biarpun dia presiden, tapi kan presiden dunia alam gaib. Ya saya hidup dan tinggal bukan di alam gaib. Saya hidup memuliakan Tuhan bukan di alam gaib, di alam ini biasa. Sama seperti Bapak Ibu. Jadi itu yang menjadi pegangan saya. Apalagi kalau kita baca itu Mazmur 91.
mau ancaman seperti apapun yang menimpa kita, Tuhan akan memproteksi kita secara luar biasa. Apalagi hanya dukun-dukun apa segala macam. Saya anehnya sering seperti itu. Ada orang yang saya udah pernah cerita itu, Pak Pendeta. Ada orang saya ketemu yang mereka dulu bakal-bakalin gereja. Saya ketemu sama orangnya, sama pasukannya. Dia bilang begini sama saya, Bapak tahu nggak gimana kami membakar gereja itu? Ya, nggak apa-apa, saya juga bisa bakar, saya gitu. Gedung yang seperti apapun saya bisa bakar, enggak. Masa saya supaya Bapak mengerti. Ini juga punya ilmu-ilmu kesaktian yang ini. Guru mereka itu baru masuk ke tahap bisa berjalan di atas air, bisa tembus jalan di tembok Cina yang lebarnya itu 2-3 meter, bisa tembus dari sini ke sana. Jadi mereka itu, kami membakar gereja nggak pakai korek api, Pak. Jadi pakai apa? Itu tangannya digini, terus gitu keluar api. Ya, coba dulu. Begitu. Itu saya ajar Bapak. Gak apa-apa, mau bakar saya juga saya siap. Coba dulu. Gitu. Tapi dalam hati, Tuhan Yesus. Saya selalu begitu. Pengalaman soal seperti itu saya udah kenyang banget lah. Maka Bapak Ibu jangan pernah takut sama orang. Jangan pernah takut sama orang-orang seperti itu. Mereka itu penipu. Mereka itu merekayasa situasi-situasi. Pak, besok hujan enggak? Sebenarnya setan enggak tahu besok hujan apa enggak. Enggak tahu karena dia bukan maha tahu. Tapi dia bilang hujan. Besok hujan di kota Bekasi. Supaya omongannya benar, dia rekayasa lah. Karena dia juga kan orang kuat juga, bukan orang kuat, apa namanya, memiliki kekuatan juga. Didorong awan dari sana, didorong supaya ini terjadilah hujan di kota Bekasi. Misalnya, bukan berarti setiap ada hujan di Bekasi karena itu. Ya, jadi jangan mau takut, apalagi percaya. Tadi seperti monyet itu bergantung, berpegangan erat-erat kepada dahan pohon. Seperti itu, bukannya dia bergantung sama makhluk-makhluk gaib. Ya, bagaimana makhluk gaib bisa menyelamatkan kita? Ada pertolongannya sementara, iya. Tapi saya ingatkan kembali, tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Itu jelas. Keselamatan jiwa kita. Percayalah, jiwa kita bisa selamat hanya satu nama. Hanya oleh satu nama, yaitu Yesus. Yang lain itu bohong itu. Itu semua. Hanya mau memperalat. Datang nanti, ya nanti apa persyaratannya, Mbak? Oh enggak apa, kita nggak pakai duit ya, kita akan nolongin. Oh, terus gimana Mbak? Kami harus bawa apa? Ya bawalah ini, katanya ayam yang hitam, seluruh bulunya hitam, kulitnya juga hitam, bawa dipotong di sana. Teman saya ada satu orang Batak yang saya aneh juga. Biasanya orang Batak nggak gampang ditipu-tipu seperti itu. Ya, yang suku yang lain juga enggak. Sampai saya heran, mereka mengadakan acara gondang Batak semalam suntuk di satu tempat di puncak sana. Karena dia udah tua, nggak dapat istri, nggak dapat jodoh. Jadi mereka itu pergilah ke orang pintar, bikin acara gondang Batak semalam suntuk.
Jadi bukan hanya wayang semalam suntuk, kondang Batak semalam suntuk juga ada. Sampai sekarang nggak nikah ya. Mintalah kepada Tuhan kita. Kalau kita mau minta ke dukun, kenapa nggak mau minta kepada Tuhan? Kalau kita percaya kepada dukun, kenapa nggak lebih percaya kepada Tuhan? Itu yang saya aneh. Apalagi di Batak itu, aduh saudara. Kadang-kadang ke kuburan juga harus ngomong. Udah tahu orang tuanya meninggal 10 tahun lagi masih ngomong, minta tolong. Loh ini orang kan udah mati, apanya yang mau ditolong? Ya kalau memang dia bisa, ya dirinya sendiri dong yang duluan ditolong. Iya kan? 10 tahun mati di situ-situ aja. Makin lama makin habis semua badan sama tulang-tulangnya jadi tanah. Ya, jadi supaya kita bisa makin kuat oleh karena kekhawatiran yang terjadi dalam hidup kita tadi itu saya sudah sebutkan, standar harapan kita harus jelas. Yang ketiga, ayat 25 sampai 26. Saya bacakan lagi ayat 25 sampai 26. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Yang ketiga, Yesus di sini ya. Perhatikanlah cewek-cewek terutama ya, ibu-ibu, gadis, apa termasuk anak-anak. Itu model pakaian, motifnya itu aneh-aneh ya. Aneh bukan dalam pengertian negatif, antik-antik lah. Ada yang model kembang-kembang, ada yang ini. Tapi bandingkan dengan bunga asli, tetap kalah. Gitu. Padahal itu pabriknya aja udah canggih, harga jualnya juga tinggi, tetap kalah. Makanya Yesus mengatakan bunga itu aja didandani sedemikian indah, apalagi kita. Jadi artinya apa? Yang ketiga, standar hasil harus jelas. Standar hasil hidup kita itu harus jelas. Ya, dalam Yesus ada kepastian, bukan mudah-mudahan. Ya, atau insya Allah. Ya, kalau terjadi syukur, enggak juga ya syukur juga. Nah, seperti itu. Dalam Yesus ada kepastian. Jadi jangan ini, kita aja yang sering mempersulit diri kita. Yesus sudah buka jalan, nggak mau ke situ. Ada sedikit masalah, pengennya instan. Dan memang itu saya akui. Jalan-jalan instan itu banyak. Sama seperti pinjaman online. Dia membantu kita, gak bantu. Dalam waktu sebentar kita bisa dibantu, pinjam duit. Tapi efeknya itu berantai, terus menerus. Dan semakin lama semakin mencekik. Itulah cara-cara dunia. Kalau Yesus enggak, tandanya jelas. Kita yang percaya kepada Yesus, patuh taat kepada Yesus, standar hasil hidup kita pasti jelas. Ya, bukan soal ini ya, bukan soal materi ini. Kalau saya percaya Yesus, saya pasti kaya. Ya, belum tentu. Karena tujuan
iman kita itu tadi saya sudah sebutkan adalah keselamatan jiwa kita. Maka itu jangan khawatir akan hidup ini. Kapanpun Bapak Ibu dipanggil oleh Tuhan, katakan siap. Karena kita itu pasti ke kerajaan Allah. Jadi itu nggak bisa dibeli. Usaha kita seperti apa pun nggak bisa membuat kita sogok sana, sogok sini, rekayasa masalah seperti yang terjadi sekarang ini. Nggak bisa. Duit sebanyak apapun nggak menjamin kita masuk ke surga. Hanya iman dan hanya Yesus Kristus. Jadi standar hasil kita juga harus jelas. Apa yang kita mau capai, mau raih dalam hidup. Tadi sudah disebutkan di awal. Hidup kita itu untuk mempermuliakan Tuhan. Tubuh kita ini untuk persembahan yang kudus. Maka hiduplah yang kudus. Kalau hidup kita nggak kudus, ya bagaimana kita mempersembahkannya kepada Tuhan? Ini standar hasil harus jelas. Ya. Lalu yang keempat, yang terakhir ayat 27 dan 30. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Ya, ini jangan khawatir. Hai kamu kawanan kecil. Tuhan juga tahu kita kecil. Kecil maksudnya bukan soal ukuran badan. Kecil itu ya kemampuan. Kecil itu ya pengetahuan, kekuatan. Kita itu kecil. Makanya disebutkan janganlah takut hai kamu kawanan kecil. Ya, kenapa jangan takut? Takut juga adalah dosa utama manusia. Yang pertama, dosa pertama yang dilakukan manusia Adam dan Hawa itu adalah takut. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa dan dia tahu Tuhan datang, mereka takut. Makanya ngumpet di balik semak-semak. Dia pikir Tuhan itu bisa dibohongi. Kita juga seperti itu. Pada umumnya dosa yang dilakukan oleh manusia di tempat terbuka atau di tempat tertutup, pasti di tempat tertutup yang gak ada orang lihat. Maka itu ada ahli psikolog atau psikolog yang terkenal mengatakan gini, watak atau karakter kita adalah apa yang tidak kita lakukan di tempat gelap. Artinya tempat gelap kalau nggak ada orang, kita bisa nggak melakukan atau melakukan. Ada HP tergeletak nggak ada orang ambil. Nah itu watak kita. Watak yang benar, mau ada orang mau enggak, mau ada yang lihat atau enggak, ada barang yang bukan milik kita nggak mau ambil. Kita hanya mau mengambil yang menjadi hak kita. Itulah watak Kristus. Jadi bukan soal kesempatan. Jadi yang dimaksudkan di sini ya standar hari-hari kita juga harus jelas. Harus jelas. Jadi jangan terlalu khawatir. Khawatir itu saya udah menjelaskan tadi. Ya sama seperti yang lain, itu berpengaruh secara langsung kepada kesehatan badan kita. Itu. Jadi janganlah ini khawatir itu mengganggu, membuat kita mengalami gangguan ginjal. Kalau ada
di antara Bapak Ibu atau keluarga yang mengalami gagal ginjal, saya doakan Tuhan akan memberi kesembuhan. Bukan saya yang memberi kesembuhan, tapi Yesus yang kita ingat. Dan jangan khawatir terus. Kekhawatiran itu tidak akan membuat masalah selesai. Tetaplah memandang Yesus. Dia akan menolong kita. Amin. Jadi ada 4 ya standar nilai yang harus kita miliki, sehingga kekhawatiran yang kita hadapi itu bisa membuat kita semakin kuat, semakin iman kita dikuatkan. Yaitu standar hidup harus jelas. Ya tadi sudah disebutkan, hidup untuk memuliakan Tuhan, tubuh sebagai persembahan yang kudus. Yang kedua, harapan. Standar harapan harus jelas. Harapan kita itu siapa? Harapan kita apa? Lalu yang ketiga, standar hasil harus jelas. Jadi jangan pengen mengejar sesuatu hanya yang sifatnya materi, tetapi justru membuat kita makin jauh dari Tuhan. Yang keempat, standar hari-hari kita harus jelas. Gunakanlah waktu yang ada untuk mempermuliakan Tuhan. Demikian firman Tuhan pada kesempatan ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu ini, supaya kami belajar dan taat, memiliki komitmen yang tidak tergoyahkan, bahwa hidup kami adalah untuk mempermuliakan-Mu, dan tubuh kami juga adalah persembahan yang kudus. Meteraikan firman-Mu ini ya Tuhan, supaya hidup dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, dan kita menaikkan satu pujian, bukan dengan kekuatanku. Dapat jalani hidupku
senantiasa peduli dan mengasihi kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena kami sudah dalam penghujung ibadah kami. Tetapi kami percaya penyertaan-Mu dalam hidup kami bukan hanya di sini saja, tetapi juga untuk seterusnya Engkau menyertai kami, membimbing kami, menjagai kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bangga memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua itu juga oleh karena kemurahan-Mu. Hamba menyerahkan gereja GKRI Pospe Cut Mutia ini ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberkati gereja kami. Seberapapun kami yang ada pada kesempatan ini, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau berkati setiap jemaat-Mu yang ikut serta dalam ibadah ini. Berkati mereka ya Tuhan, seperti Engkau juga memberkati kami dan umat-Mu yang lain. Apapun permasalahan hidup mereka, apapun pergumulannya, apapun kerinduannya, Engkau turut campur tangan memberikan pertolongan yang terbaik tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh aktivitas kami mulai besok ke dalam tangan-Mu. Kami yang melayani, yang berusaha, belajar, dan lain sebagainya, kami berserah diri sepenuhnya kepada-Mu. Sehingga apapun yang kami kerjakan dalam Tuhan, Engkau buat berhasil. Dan minggu depan kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami serahkan Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Arliau Mantea, istri anak cucu menantu, Kau berkati selalu, Engkau jaga mereka ya Tuhan, juga supaya mereka semakin bergantung, semakin mendekat kepada-Mu. Kau berkati juga ya Tuhan jemaat kami yang lain, dimanapun kini mereka berada. Kasihanilah mereka ya Tuhan, Engkau cukupkan kebutuhan hidup mereka. Kau berikan kekuatan penghiburan ketika mereka menghadapi kekhawatiran. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh ibadah di gereja pada hari ini. Kami serahkan ya Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang sedang sakit dimanapun berada. Kau jamah mereka ya Tuhan, Engkau lawat, sehingga mereka akan mengalami kesembuhan yang ajaib yang datangnya daripada-Mu. Kami serahkan ya Tuhan bangsa dan negara kami supaya pulih dari keterpurukan ekonomi, semakin kokoh dalam persatuan, dan juga memiliki stabilitas politik yang makin baik. Jauhkan ya Tuhan bangsa dan negara kami ini dari musibah-musibah, bencana-bencana ya Tuhan. Terlebih mereka yang kekurangan Engkau rawat, supaya mereka mendapatkan pertolongan yang ajaib. Kami serahkan ya Tuhan para pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kau berikan roh takut akan Tuhan pada mereka, sehingga ketika mereka melaksanakan tugas fungsi pokok mereka, mereka melakukannya dengan rasa takut akan Tuhan dan memberi yang terbaik. Juga kami serahkan Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan para pemimpinnya ke dalam tangan-Mu, supaya mereka semua juga boleh Engkau pulihkan, Kau berkati, supaya mereka selalu memberi yang terbaik bagi kepentingan masyarakat. Hal-hal yang tidak berkenan di tengah masyarakat juga Engkau singkirkan. Kau beri kesadaran bagi mereka untuk memperbaikinya. Karena setiap waktu yang mereka miliki,
juga kami miliki adalah waktu untuk memperbaiki segala kekurangan dan kesalahan kami, sehingga semakin hari kami semakin menyerupai Engkau ya Tuhan. Kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu dan akhirnya kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Masih banyak pokok-pokok doa yang belum kami kemukakan pada kesempatan ini, tapi kami percaya Engkau akan menyempurnakan setiap doa kami ini. Bahkan Engkau akan menjawab dan mengabulkan doa kami, karena doa ini kami landaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Jenis kalau lepaskanlah kami daripada jahat dan perasaan kembali sampai selama. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ibadah kita akan segera selesai dan kita renungkan kembali kekhawatiran yang terjadi dalam hidup kita harus bisa membuat kita semakin melekat, semakin dekat kepada Tuhan, semakin kuat, yaitu dengan memiliki standar hidup yang jelas, standar harapan yang jelas, standar hasil yang jelas, dan juga standar hari-hari yang harus jelas, yang senantiasa berdasarkan firman Tuhan dalam Alkitab. Firman Tuhan dalam Yesaya 60 ayat 1 mengatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu telah datang dan kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Saudara-saudara, saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Kita tengadahkan hati kita dan kita buka hati kita untuk menerima. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera, dan keselamatan yang tidak berkesudahan, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Bapak, terima kasih. Bapak, silakan duduk, kita memasuki saat teduh sejenak.